Masih di belajar Excel. Saat ini kita sudah masuk ke bagian 7, yaitu fungsi VLOOKUP dan HLOOKUP. Yang pertama, fungsi VLOOKUP itu yaitu berfungsi untuk mencari data secara vertikal. Tuh. Jadi menggunakan kata kunci yang dicari pada kolom pertama. Jadi kalau kolom ABCD, nah itu kolom paling kiri yaitu A dari sumber data atau referensi tabel yang dicari. Gitu. Kemudian yang HLOOKUP yaitu mencari data secara horizontal. Fungsi VLOOKUP yaitu untuk mencari data secara vertikal. Itu ya, menyamping dari kiri ke kanan nyari datanya. Kemudian kalau yang HLOOKUP yaitu horizontal, dari atas ke bawah nyarinya, seperti itu. Kita coba untuk yang VLOOKUP dulu. Contohnya seperti ini nih. Jadi yang pertama yaitu kita harus tentukan dulu nilai yang akan kita cari dengan kode, intinya seperti ini nih. Saya balik lagi. Jadi di sini menggunakan kata kunci yang dicari pada kolom pertama. Nah, jadi mencari data dengan kode atau dengan identitas atau dengan kode unik gitu ya, yang ada di paling pertama gitu. Kodenya itu kalau nanti match, dia nanti akan manggil data hasilnya. Contohnya seperti ini, grade atau huruf ya, ini saya ganti grade. Nah ini grade, ketika dia hasil ujiannya 95, dia masuk grade apa gitu contohnya. Kemudian keterangannya apa. Nah, seperti itu. Jadi coba saya praktekkan untuk VLOOKUP ya. Dari sini. Nah, secara vertikal, indeks pertama, kedua, ketiga. Jadi urutannya 1 2 3. Saya coba panggil untuk grade-nya. Sama dengan, nah, berdasarkan nilai ujian ini, itu ya, VLOOKUP, kemudian kita tentukan nih nilai ujiannya. Berdasarkan nilai ujian ini nanti hasilnya grade-nya apa sih gitu. Nah, kemudian ini kode unik yang harus kita cari, yang menjadi dasar ya untuk pencarian. Kemudian di sini kita ambil dari sini. Nah, kode unik ini harus berada di paling kanan. Harus berada di paling kiri. Sehingga nanti dia menjadi dasar ketika ini 95, nanti harusnya A dengan keterangan memuaskan gitu. Jadi grade-nya, kemudian ini tabelnya sudah masuk, referensinya. Kemudian kita masukkan kolom keberapa yang dia panggil. Jadi ini kolom pertama, kolom kedua, dan kolom ketiga. Nah, karena kita akan memanggil grade, yaitu ini grade ada di kolom kedua. Nah, ini 2. Kemudian tutup kurung. Grade-nya A. Nah, ini kita dapat nih. Kita coba panggil untuk yang keterangan. Keterangan kita coba copy ya. Nah, ini kenapa nggak dapat? Karena kalau dia di copy seperti ini, referensi dan grade-nya berubah. Nah, kemudian biar nggak berubah dia harus dikunci. Nih, pakai string. Nah, hasilnya sama, cuman ini kan sama, cuman kita harus merubah karena keterangan ada di kolom ketiga, kita hanya merubah menjadi 3 ini. Nah, hasilnya memuaskan. Kemudian VLOOKUP ada 2, jadi bisa pakai seperti ini. VLOOKUP, kemudian kode, kemudian tabel referensi, kemudian kolom yang dipanggil
gitu ya, atau kolom yang akan nanti diambil gitu ya. Kemudian true, atau langsung saja seperti ini. Nah, yang kedua yaitu sama seperti ini, cuma nanti ditambahkan jadi sama ya seperti ini, cuma nanti ditambahkan false tuh ya, false, atau nanti bisa aja nanti dijadikan 0 gitu ya, false, atau di sini 0 tuh. Seperti ini. Nah, ini bisa dibuat seperti ini. Bedanya apa? Jadi fungsinya ini untuk manggil dengan ketentuan nilainya harus urut gitu, mulai dari yang terkecil sampai ke yang terbesar. Jadi contohnya ini ketika saya isi 96, maka dia masih mengikut ke sini gitu. Tapi kalau saya isi dia 94, maka dia akan turun menjadi B. Nah, seperti ini. Ini fungsi yang pertama. Ini fungsi yang pertama. Di sini berarti ketentuannya harus urut. Tabel harus urut, referensi kode uniknya ya. Nah, seperti ini. Nah, ini harus urut kode uniknya. Contohnya dia bisa angka, bisa tanggal. Contohnya seperti ini. Saya coba buat untuk yang ini ya. Kita pembahasannya masih ini. Yang pertama kita coba buat di sini 1 Januari 2021. Nah, kemudian di sini 1 Februari 2021, 1 Maret 2021. Nah, di sini hasilnya Januari contohnya. Kemudian di sini masuk ke bulan Februari, di sini masuk bulan Maret. Nah, berdasarkan ini kita coba panggil datanya di sini. Ini saya tulis 2 Januari gitu ya. Nah, di sini saya coba rumuskan. Kalau 2 Januari dia masuk bulan apa gitu ya. VLOOKUP ini ya. Kemudian tabel array-nya atau referensinya pakai ini. Kemudian saya panggil kolom kedua. Nah, ini Januari. Gitu ya. Jadi dia ngambil nilai yang terdekat. Gitu. Tapi bukan nilai paling bawah, naiknya ke atas gitu ya. Kemudian di sini contohnya saya tulis di sini 15 Januari. Ya masih Januari. Baru kalau dia sudah masuk 1 Februari. Nah, 1 Februari. Kemudian dia kalau dia masuk ke 31 Januari. Nah, masih Januari gitu. Jadi ini enak nih kalau mau dikelompokkan. Contohnya ada laporan keuangan, kemudian kita mau buat ketika ngisi tanggal masuk ke kategori bulan apa. Nah, itu bisa dibuat seperti ini. Jadi di sini harus berurutan gitu ya. Ada grade, yang penting di sini angka gitu. Angka ataupun tanggal. Tapi kalau ABCD itu nggak bisa. Gitu ya. Kemudian ini yang pertama, fungsinya VLOOKUP. Jadi kalau dia tanpa ditambah 0 atau false, maka dia manggil yang terdekat. Tapi ke atas gitu ya. Nggak ke bawah. Jadi kalau contohnya seperti ini 31 Januari ya masih masuk Januari karena batasnya di sini Februari. Nah, kalau contohnya di sini saya ubah jadi 2 Februari. Batasnya di sini saya tulis 1 Februari masih Januari gitu. Baru kalau di sini saya tulis 3 Februari, nah dia berubah jadi Februari seperti itu. Oke ya. Nah, ini seperti ini. Yang pertama ini saya hapus ya.
Kemudian yang kedua, untuk yang VLOOKUP dengan pakai 0 atau false. Nah, di sini dia harus menggunakan gini. Jadi kode uniknya itu harus benar-benar dengan fungsi yang di sini. Itu contohnya ini ketika saya rubah 94. Nah, di sini saya tambahkan ya. Ketika setelah kolom yang dituju saya tambahkan 0. Nah, dia akan NA. Tuh. Jadi harus sama persis. Di sini 95. Nah, memuaskan. Kalau saya tulis 85, nah baru dia masuk. Kemudian kalau saya tulis 86, nah dia nggak bisa. Gitu. Nah, contohnya di sini saya tambah juga nih. Kemudian di sini 3, false gitu ya. Nah, seperti ini. Sama aja 0 atau false. Nah, kemudian biar enak nih, seperti yang saya sampaikan di fungsi if error, di sini saya tambah if error. Contohnya seperti itu. Kemudian sini kalau dia error, contohnya saya kasih 0 biar nggak NA. Nah, seperti itu. Atau kalau dia error, saya kasih ketik 2 biar kosong. Bisa seperti ini. Oke ya. Ini saya hapus dulu. Berarti fungsi VLOOKUP yaitu ada 2 fungsinya. Tuh ya. Ini saya pindah ke bawah nih. Yang pertama ini bisa digunakan untuk tarik data berdasarkan kode unik, tapi sumbernya berurutan gitu ya, atau tabel array-nya berurutan lah, sumber atau tabel referensinya berurutan. Nah, tapi kalau yang ini itu bisa digunakan untuk kode unik yang benar-benar, nih bahasanya santai aja ya, benar-benar sama persis dengan tabel array atau tabel referensi ya yang dituju. Nah, seperti itu. Oh ya. Nah, ini bedanya nih ketika kita menggunakan saya hapus dulu. Ketika kita menggunakan 0 atau false dengan tidak menggunakan. Nah, ini contohnya nih. Nah, dia ketika 86 masih bisa manggil keterangan, tapi ketika di sini dia sudah nggak bisa nih. Karena di sininya saya tambah 0 atau false gitu. Jadi harus pasti ini. Ini harus pasti nih. Kode yang dituju itu harus sama persis gitu. Kalau di sini ada 210, ya yang harus dipanggil harus 210 yang ketemu gitu. Nah, kemudian saya tambahkan lagi di sini, VLOOKUP itu dia ketika di sini 86, maka dia harus manggil yang paling sini gitu ya. Ketika tabel array-nya itu terhitung dari sini gitu ya. Contohnya saya manggil dari sumber datanya ya. Di sumber datanya saya ganti dari J. Nah, dari sini yang nggak akan ketemu gitu ya. Orang di sininya angka, kemudian kok dia nariknya dari sini gitu. Dia harus narik dari nilai yang akan dipanggil berdasarkan nilai apa gitu. Nah, di sini harus dibuat nilainya dari sini gitu.
Oke, ini untuk VLOOKUP. Kemudian selanjutnya yaitu HLOOKUP. Nah, HLOOKUP itu sama saja, cuman bedanya dia ngambil datanya menurun gitu. Sama saja, ketentuannya ada dua, iya sama, seperti ini. VLOOKUP seperti ini, atau VLOOKUP seperti ini, sama. Nah, contohnya nih, sama dengan HLOOKUP, itu ya, dari sini. Nah, kemudian tabel array-nya dari sini nih, tarik sini, itu ya, kita tarik ke bawah. Nah, dia ngitungnya dari atas ke bawah. Kita mau ngambil contohnya kolom ke 2, itu ya. Nah, dapat nih 95A. Gitu. Kita coba lagi ya. VLOOKUP HLOOKUP. Kemudian tabel array-nya ini. Itu ya. Kemudian koma, kita panggil yang nomor 3. Nah, ini 3. Sorry, belum ditentukan dulu ya ini. Sini. Kemudian 3. Nah, masukkan. Seperti itu. Oke. Jadi, bedanya kalau VLOOKUP itu menyamping dari kiri ke kanan. Nah, kalau ini dari atas ke bawah. Bedanya horizontal dan vertikal. Gitu. Nah, kemudian kita coba di sini pakai 0 gitu ya. Sama nggak gitu ya? Nah, ini kan 95 karena di sini ada ya. Jadi ini sama persis. Coba kalau saya ganti jadi 96. Nah, sama gitu. Jadi VLOOKUP dan HLOOKUP itu sama, bedanya ketika VLOOKUP dia narik datanya dari paling kiri ke kanan gitu ya. Kemudian kalau HLOOKUP itu narik datanya dari paling atas ke bawah, seperti itu. Oke, kemudian untuk yang VLOOKUP tanpa false atau tanpa nol, atau dibilang juga itu sebenarnya true gitu ya, itu dia bisa narik dari nilai yang terdekat, tapi harus tabel array-nya paling kiri atau paling atasnya itu harus berurutan, seperti itu. Berurutan contohnya dari tanggal gitu ya, kan itu udah pasti urutan tanggal, atau dari angka. Nah, itu pasti urutan angkanya dari paling kecil ke paling besar gitu. Oke, selanjutnya nanti akan kita bahas untuk fungsi if error, kemudian VLOOKUP, HLOOKUP pada sebuah data karyawan.